C yang akan membuat tugas akhir mata kuliah Kapita Selecta dengan judul membedah ayat-ayat Al-Quran yang tersurat dan tersirat. Jadi yang kita ketahui bahwa ilmu Allah itu sangat luas, sangat banyak. Ada juga peribahasa bahwa kehidupan ini sungguh tinggi dan luas, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggapai karenanya. Ya, diketahui dari kutipan tersebut bahwa ya kehidupan ini atau Al-Quran sebagai penunjuk untuk kita hidup ini, pedoman kita, dan dengan di dalamnya ilmu-ilmu yang sangat luas dan banyak, dan orang yang mengerti akan itu orang-orang tertentu yang hanya bisa menggapai bisa menggapai atas atau ke kepala. Ya, dari peribahasa tersebut bahwa kita ketahui sungguh banyak sekali, ya sungguh luas sekali ilmu-ilmu Allah. Dan ilmu-ilmu Allah itu juga ada yang tersurat dan tersirat, yang seperti kita ketahui bahwa di Al-Quran pun banyak yang sudah tersurat itu tersampaikan, ya, dan tersirat itu tersembunyi. Dan di Al-Quran pun sudah, ya kita ketahui mungkin banyaklah ilmu-ilmu Allah yang sudah tersampaikan dan kita paham tentang ilmu-ilmunya itu. Tapi di sisi lain bahwa Al-Quran juga menyembunyikan ilmu Allah, ya. Nah, disebut ilmu-ilmu Allah yang tersirat atau ilmu-ilmu Allah yang tersembunyi. Dan diperkirakan bahwa ilmu-ilmu Allah yang tersirat itu sekitar ada 6 juz di dalam Al-Quran, ya. Saya akan mulai dulu dari yang pertama. Saya ingin membedah surat Al-Baqarah yang bunyinya allazina yu'minuna bil ghaibi, ya. Nah, kita ketahui bahwa di surat itu bahwa kita harus percaya kepada yang gaib, yang tidak dilihat oleh kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata kita. Seperti adanya Allah pun itu gaib, karena kita tidak bisa melihatnya. Para malaikat, ya, para iblis, para jin, para setan, semuanya itu gaib, ya. Jadi tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita, dan kita harus percaya akan hal itu, ya. Seperti, ya, malaikat juga kita harus juga percaya, ada jin dan iblis juga harus percaya, karena iblis kan sudah banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Bahkan kan pada pembuatannya Nabi Adam pun suruh bersujud. Awal mulanya kan iblis itu sebagai malaikat, karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, dia dilaknat oleh Allah dan menjadi iblis, ya, makhluk laknatullah, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Jadi kita pun harus percaya akan hal itu. Dan iblis telah bersumpah akan menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka sampai hari kiamat. Pada saat itu iblis memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah bahwa dia ingin dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, dan Allah kabulkan. Dan sampai saat ini iblis terus menggoda anak cucu Adam, tapi Allah memperingatkan bahwa janganlah engkau mengganggu hamba-hambaku yang beriman, yang taat kepada aku. Jadi ya tidak heran bahwa banyak sekali manusia pada saat ini, pada zaman ini, yang mengambil jalur kiri, ya,
mereka mengira bahwa mereka itu berada pada jalan yang benar dengan harta kekayaannya, dengan kesombongannya, dengan jabatannya. Tapi kata Allah dalam Al-Quran itu bahwa mereka itu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi banyak sisi pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut juga, bahwa juga seperti santet atau segala macam guna-guna pelet itu pun kita harus meyakini, karena pada zaman Rasulullah pun hal seperti itu sudah ada, seperti sihir, mungkin di sana disebutnya seperti sihir ya. Rasulullah pun pernah kena atau pernah kena sihir gitu, tapi Allah juga memberikan obatnya, karena dalam Al-Quran tertulis dalam surat Al-Isra ayat 82 bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani wa huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina la yazidul zalimina illa khasyara. Sesungguhnya Al-Quran itu bagi orang-orang muslim itu adalah obat ya. Jadi Allah memberikan penyakit dan Allah pun memberikan obatnya. Sungguh Al-Quran itu adalah obatnya. Jadi kita harus percaya akan hal itu, bahwa di zaman sekarang pun masih banyak yang bersekongkol dengan makhluk manusia, yang bersekongkol dengan yang berjanji, membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah ya. Jadi kita harus berhati-hati. Di samping Allah memberikan ujian kepada kita, cobaan kepada kita, kita pun diberikan obatnya, kita diberikan solusinya, ada di dalam Al-Quran itu ya. Kita jangan pendek pikiran ya, jangan pendek pikiran, karena ya tadi sudah jelas dalam Al-Quran bahwa kita harus percaya kepada hal yang gaib. Jangan sampai kita tidak percaya akan hal itu, sebab bodoh amat gitu ya. Hal-hal seperti itu nggak mungkin ada, nggak mungkin berdampak kalau kita berpikiran yang nggak seperti itu. Nah itu yang salah ya. Kita hidup berdampingan dengan mereka ya, tapi asalkan kita bertaat kepada Allah, insya Allah kita akan dijaga seperti itu. Dan adapun dalam ayat Al-Quran itu Allah mengatakan bahwa janganlah engkau mengira orang-orang yang soleh itu telah mati, tapi sesungguhnya mereka itu berada di sisi. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang alim ulama itu mereka mati itu bukan berarti mereka menghilang saja. Enggak. Sesungguhnya mereka ada di sisi Tuhannya. Maksudnya seperti apa? Mereka itulah adalah tangan-tangannya Tuhan, tangan-tangannya Allah ya. Jadi mereka pun masih berkontribusi dalam kehidupan kita ya. Seperti orang-orang zaman dahulu yang mendirikan negara kita Indonesia ini, setelah dia mati bukan berarti dia meninggalkan seenak saja negara, enggak. Mereka tetap peduli, mereka tetap membantu, tapi dari arah yang berbeda, dari dimensi yang lain gitu ya. Jadi sungguh banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, makna-makna dari Al-Quran itu sungguh sangat luas. Masih banyak lagi ayat-ayatnya, seperti contoh yang tersirat ya, seperti mungkin ada puasa bisu atau puasa kita enggak ngomong. Banyak orang yang menganggap bid'ah, tapi lihat dulu dalam Al-Quran itu ada kisahnya Nabi Zakaria, dan dia akan mendapatkan anak yang telah lama dia doakan, yang telah lama dia minta kepada Allah. Dia akan mendapatkan anak, tapi dia sebelum mendapatkan anaknya itu dari Allah, dia kata Allah tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Nah kita dapat kesimpulan dari situ, itu ilmu Allah yang tersirat juga, bahwa itu salah satu tirakat ya, salah satu torekat gitu. Jadi jangan seenaknya gampang
eh, ngomong kalau mereka itu bid'ah, kalau kamu belum mengerti paham akan ilmunya, jangan sampai berbicara seperti itu ya, karena belum tentu yang lebih tahu itu akan membeberkan atau membocorkan semua ilmunya, tapi dia hanya diam gitu. Jadi kita ya, termasuk saya juga yang belum tahu apa-apa, jangan seenaknya menjudge bahwa orang itu bid'ah atau gimana gitu, karena semua sudah ada bagiannya masing-masing. Kita hanya perlu terus beribadah kepada Allah ya. Mungkin segitu aja penyampaian materi dari saya, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan saya juga masih banyak salah, tolong dimaafkan bila ada perkataan atau ya perbuatan selama ini kepada teman-teman yang membuat tidak enak hati, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.